Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Nailur Roja di Syarhi Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita terakhir sampai di pembahasan seputar hadas ya. Kita masuk pada malam hari ini pembahasan seputar aurat. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumi fi dawri amin. Kata beliau al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Kata penulis matan Safinatun Najah. Sekarang kita lihat definisi aurat itu. Al-auratu, aurat itu jam'u auratin, bentuk jamak dari aurah. Wahia lughatan, secara bahasa adalah an-naqsu, sesuatu yang kurang atau cacat. Jadi naqs itu artinya kurang atau cacat. Makanya disuruh ditutup. Kenapa? Karena sesuatu yang kurang dan cacat secara bahasa. Kemudian secara syara, apakah aurat itu? Watu telaku syara'an alama yajibu satruhu. Dan diitlakkan, disematkan secara syariat itu kepada dua makna. Dan makna ini sesuatu yang berbeda ya. Yang pertama diitlakkan, disematkan kepada sesuatu yang wajib untuk ditutup. Sesuatu yang wajib untuk ditutup. Wa huwallazi yadhkuruhul fuqaha'u huna. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih di dalam bab ini. Artinya sekarang nanti kita akan bahas sesuatu yang wajib untuk ditutup. Itu yang pertama. Jadi makna aurat pertama secara syara adalah sesuatu yang wajib ditutup. Wa ala ma yahrumu nadharuhu. Yang kedua, makna aurat yang kedua adalah dilepaskan atau disematkan kepada ma yahrumu nadharuhu, sesuatu yang haram untuk dilihat. Wa yadhkurunahu fin nikah, dan para ulama menyebutkan ini di dalam bab nikah, di dalam bab nadhar, Baik, kenapa dibedakan? Karena nanti pembahasannya beda. Sesuatu yang haram untuk dilihat itu tidak kemudian wajib untuk ditutup. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Jadi sekarang yang nanti akan kita bahas di dalam bab ini sesuatu yang wajib ditutup. Sesuatu yang haram dilihat itu nanti beda bab. Jadi dua hal ini jangan dicampur ya. Kenapa? Karena kalau dicampur nanti jadi agak sulit untuk dipahami. Ya. Kalau yang haram untuk dilihat itu bahasannya beda. Ingat, sesuatu yang haram untuk dilihat tidak kemudian wajib untuk ditutup. Ini kita lihat. Kemudian kata beliau, wa qad dzakara al-musannifu ba'dahu istitradan. Dan penulis matan itu menyebutkan sebagian yang haram untuk dilihat itu istitradan. Itu istitrad. Istitrad itu bahasa gampangnya menyebutkan sesuatu tidak pada babnya begitu ya. Harusnya nggak disebutkan di sini, tapi sama beliau disebutkan di sini. Nah. Kemudian kata beliau, wa mimma lam yadhkuruhu jami'u badani rajuli binisbati lin nisa'i al ajanibi. Wa mimma, dan di antara hal-hal yang haram untuk dilihat. Nah, berarti poin yang kedua ini ya, haram untuk dilihat. Di antara hal-hal yang haram untuk dilihat adalah jami'u badani rajuli bin nisbati lin nisa'i al ajanibi. Adalah seluruh badan laki-laki ditinjau bagi perempuan ajnabi atau non mahram. Fa innahu, maka sesungguhnya badan laki-laki non mahram itu yahrumu nadharuhu, itu haram untuk dilihat alaihinna, atas perempuan ajnabi.
Jadi bagi perempuan ajnabi, bagi perempuan non mahram, itu haram untuk melihat badan laki-laki yang non mahram. Tapi apakah kemudian laki-laki itu harus menutup seluruh tubuhnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini bagiannya haram untuk dilihat. Jadi dipahami ya. Jadi dua hal ini berbeda. Yang haram untuk melihat itu orang lain. Kalau yang wajib untuk menutup itu dirinya sendiri, begitu ya. Jadi dipahami ya. Jadi seperti itu. Baik. Dalam pembahasan haram untuk melihat badan laki-laki, itu sebenarnya ada tiga pendapat ya di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, ini yang disebutkan di sini, haram melihat seluruh badan laki-laki bagi perempuan. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kedua itu pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i itu bagi perempuan non mahram itu boleh melihat bagian yang biasa terlihat dari laki-laki non mahram ketika mihnah, ketika khidmat, bekerja begitu ya. Mana bagiannya? Contohnya kepala, leher, kemudian tangan sampai siku, kaki sampai dengkul, sampai betis. Nah, itu boleh untuk dilihat. Boleh untuk dilihat bagi perempuan non mahram. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini ditulis oleh penulis Al-Hawi As-Shaghir, itu mengatakan bahwasanya yang haram dilihat bagi perempuan non mahram terhadap laki-laki non mahram itu adalah bagian antara pusar dan lutut. Bagian antara pusar dan lutut itu haram dilihat. Itu menurut penulis Al-Hawi As-Shaghir. Nah, tiga pendapat tadi, apa saja? Yang pertama, haram melihat seluruh badan. Kemudian haram melihat sesuatu kecuali yang biasa nampak ketika kerja, kepala gitu kan. Kepala berarti full sampai leher gitu. Kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki sampai betis. Itu pendapat Ar-Rafi'i. Kemudian yang ketiga, boleh melihat sesuatu kecuali yang ada di antara pusar dan lutut. Ini semuanya kalau keadaannya itu aman dari fitnah dan syahwat. Jadi bagi perempuan itu ada perincian tiga itu semuanya mengatakan kalau aman dari fitnah dan syahwat. Tapi kalau tidak aman dari fitnah dan syahwat, maka haram bagi perempuan untuk melihat bagian manapun dari tubuh laki-laki. Ingat, ini hukum haram melihat, bukan wajib nutup. Wajib nutup itu nanti lain lagi. Wajib nutup itu lain lagi. Sampai sini dulu, bisa dipahami ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, aurat itu ada dua pembahasan. Yang pertama, sesuatu yang wajib ditutup, yang nanti akan kita bahas di sini. Yang kedua, sesuatu yang haram untuk dilihat. Dan itu nanti akan dibahas di pembahasan kitab nikah. Yang dibahas di sini adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Karena nanti hukum melihatnya beda lagi. Hukum melihatnya beda lagi. Kemudian kata beliau, wal maknanya, annal awrati bi'tibari tahdidi al-mukhtalifi biikhtilafil ashkhasi wal ahwali arba'atu aqsamin. Maknanya, aurat ditinjau dari tahdid batasannya yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan orang dan kondisi. Ya, berarti kalau kondisi sama orangnya beda, maka batasannya beda. Arba'atu aqsamin, itu ada 4 bagian atau 4 jenis. Ya, jadi aurat ditinjau dari wajib untuk ditutup ini ya. Wajib untuk ditutup itu ada 4 macam. Ya. Ingat, ini wajib untuk ditutup. Yang pertama adalah auratur rajuli mutlaqan. Bagian yang pertama, ada 4 bagian. Bagian yang pertama, aurat laki-laki secara mutlak. Wal amati fis sholati, dan aurat budak perempuan di dalam sholat. Apa yang wajib ditutup adalah ma baina surrati warukbati, adalah apa saja di antara pusar dan lutut. Apa saja di antara pusar dan lutut. Ini yang wajib ditutup. Al maknanya annal awwala min aqsamil aurati, bahwasanya bagian yang pertama dari jenis-jenis aurat
adalah auratul rajuli, adalah aurat laki-laki, al-wajibu alaihi satruha, yang wajib atas laki-laki tersebut untuk menutupnya. Ingat, nah berarti wajib untuk ditutup pembahasannya, bukan haram untuk dilihat. Nanti itu beda lagi, jangan dicampur ya. Fi kulli halin minal ahwal. Kan tadi disebutkan aurat laki-laki secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Fi kulli halin minal ahwal. Pada kondisi apapun. Aurat laki-laki pada kondisi apapun yang wajib untuk ditutup. Ai fi sholati. Maksudnya di dalam sholat. Wa khorijiha. Atau di luar sholat. Ini yang wajib untuk ditutup. Kemudian bihudurin nisa'i al-ajnabiyati wa adamiha. Atau di hadapan perempuan non mahram atau tidak ada perempuan non mahram. Berarti itu namanya mutlakon, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, di hadapan perempuan non mahram atau tidak ada perempuan non mahram. Yang wajib ditutup apa? Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, wal amati, dan auratnya budak perempuan, al wajibu alaiha satruha, yang wajib atas budak perempuan tersebut untuk menutupnya. Untuk menutupnya lisih hati sholat, supaya sholatnya sah. Supaya sholatnya sah adalah wahia ma baina surrati warukbati, adalah apa saja yang ada di antara pusar dan lutut. Ini yang wajib untuk ditutup. Jadi bagi laki-laki secara mutlak, mau di luar sholat kayak, mau di dalam sholat kayak, mau di hadapan perempuan non mahram kayak, atau ada perempuan non mahram, tidak ada perempuan non mahram, yang wajib ditutup adalah antara pusar sampai lutut. Itu yang wajib ditutup. Tapi bagi perempuan yang non mahram, itu ketika melihat laki-laki, itu tadi tiga pendapat tadi, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi dibedakan hukum melihat dengan hukum menutup, dibedakan. Nah, begitu juga budak perempuan. Budak perempuan itu wajib bagi budak perempuan itu menutup. Yang wajib supaya sahnya sholat itu antara pusar sampai lutut saja, supaya sholatnya sah. Kemudian kata beliau, walau sholatil amati, dan seandainya seorang budak perempuan itu sholat. Nah, sekarang ini untuk memperjelas bahwasanya hukum menutup dan hukum melihat itu beda. Ya, hukum menutup dan hukum melihat itu beda. Seandainya seorang budak perempuan itu sholat, bihadrati ajnabiyin, di hadapan laki-laki ajnabi. Ajnabi itu asing non mahram. Waktu sorot ala satrima dzukiro. Kemudian si budak perempuan ini mencukupkan diri atau membatasi untuk menutup apa saja yang disebut tadi. Budak perempuan sholat di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki non mahram, kemudian dia menutup, yang dia tutup cuma pusar sampai lutut saja. Sah nggak sholatnya? Sohat sholatuha, maka sholatnya sah. Tapi wa athimat, tapi dia dosa. Si budak perempuan dosa. Kenapa? Bikasfi ma yahrumu nadharuhu alal ajnabiyyi. Karena sebab membuka apa yang haram untuk dilihat bagi perempuan ajnabi. Sini ya. Jadi hukum menutup dengan hukum melihat itu beda. Hukum menutup dan hukum melihat itu beda. Biar nggak kecampur. Ini ada pertanyaan. Sejauh mana batasan aurat sesama jenis? Misal ketika tidur bareng dengan teman laki-laki, apakah harus menjaga aurat? Karena sejauh ya, untuk sesama laki-laki sama. Jadi antara pusar sampai lutut saja. Pusar sampai lutut saja. Itu batasan aurat antara sesama laki-laki. Ini kalau aman dari fitnah. Ini kalau aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, misalkan orangnya itu fasik, maka lebih baik untuk menutup yang lebih dari itu. Menutup yang lebih dari itu. Tapi kalau batasan mana secara hukum asal, itu sama tadi. Antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Jadi jangan koloran doang ya. Begitu. Kemudian kata beliau, wa yajibu satruma la yatimul wajibu illa bi. Secara asal, hukum asal, pusar dan lutut itu bukan aurat. Asalnya loh ya.
Jadi pusar sama lutut itu bukan aurat. Kenapa? Karena baina surrati warbah, antara pusar sama lutut. Berarti pusar dan lututnya bukan aurat. Tapi wajib menutup malayatimul wajibu illa bihi. Wajib menutup apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya. Ada kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Saya ulangi, kalau ada suatu perkara, perkara ini wajib. Kemudian ada perkara A di luar perkara wajib tadi. Kemudian perkara wajib ini nggak bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan si A, maka yang A ini jadi wajib. Nah, begitu. Maka wajib menutup malaitimul wajibu ilabihi. Wajib menutup sesuatu yang tidak bisa, yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya. Yaitu apa? Juz'un minas surrati, yaitu sebagian dari pusar, wa juz'un minar rukbati, dan sebagian dari lutut. Jadi itu wajib untuk ditutup. Begitu. T. Itu yang pertama. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk ditutup. Ingat, yang wajib untuk ditutup. Yang kedua adalah wa auratul hurrati fis shalah. Aurat perempuan merdeka di dalam sholat. Apa aurat perempuan merdeka di dalam sholat yang wajib untuk ditutup? Adalah jami'ul badani. Seluruh badan. Masiwal wajhi wal kaffaini. Kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini, kafain itu ini sama ini. Kafun ini sama ini. Itu bahasa Arab, kafun ini sama ini. Kita nggak punya padanan apa ini sama ini. Tangan gitu. Al maknanya an-nasani min aksamil aurati, bagian aurat yang kedua adalah auratul hurrati, adalah aurat perempuan merdeka. Al wajibu 'alaiha satruha, yang wajib atas perempuan tersebut untuk menutupnya, lisihhati sholat, supaya sholatnya sah. Ingat, sekarang yang kita bahas menutupnya, hukum menutupnya. Apa? Wahia jami'u badaniha, yaitu seluruh tubuhnya. Hatta batinil qadami, bahkan atau hingga telapak kaki. Telapak kaki itu wajib untuk ditutup di dalam sholat bagi perempuan. Illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan, dua tangan ini dan ini. Ya. Dhohrahuma wa batnahuma, baik yang dohir maupun yang batin. Dohir ini punggung telapak tangan, bagian dalam telapak tangan, ila ku'aihima, sampai ku. Ku ini. Ku ini apa? Tulang yang di sini, itu ku namanya. Pergelangan lah. Amma huma, adapun keduanya aiku ani, yaitu pergelangan, fayajibu 'alaiha satruhuma, maka wajib bagi perempuan untuk menutup keduanya ketika sholat nih, ketika sholat. Jadi ini wajib ditutup. Ini wajib ditutup. Kalau di Indonesia kan pakai mukena ya, itu insya Allah ketutup. Kenapa? Karena biasanya panjang, tangannya nggak kelihatan gitu kan. Yang agak riskan itu wajah. Yang agak riskan itu wajah. Bagian wajah tuh sampai mana sih? Sampai sini. Sampai ini. Jadi ini tuh bagian bawah dagu itu bukan wajah. Jadi harus ditutup. Untuk sholat ya, bagi perempuan sholat itu. Jadi jilbabnya itu kalau di sini itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini bukan wajah. Bukan wajah, wajib ditutup nggak? Wajib ditutup. Jadi harus sampai sini. Harus sampai sini. Ini ditutup. Nah, kalau ini nggak ditutup, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ini bukan wajah. Apa ini namanya? Bawah dagu apa? Lak-lakan. Ya. Itu harus ditutup. Harus ditutup. Kalau nggak ditutup, maka nggak sah sholatnya. Kemudian wamis luha, dan yang semisal dengan perempuan, fima dzukira, pada yang telah disebutkan, artinya hukumnya sama dengan perempuan, adalah al-hunsa al-hurru, adalah hunsa hur. Hunsa itu orang yang punya kelamin ganda. Jadi kelainan biologis gitu ya, kelainan bawaan.
Jadi ada orang yang lahir itu punya dua alat kelamin, itu di dalam Islam, di dalam istilah fikih itu disebut khuntha, orang yang punya dua alat kelamin. Orang yang punya dua alat kelamin seperti itu, maka dihukumi perempuan dia, dihukumi perempuan dalam sholat, begitu. Kecuali kalau dia nanti kemudian bisa diobati begitu, kemudian dioperasi jadi laki-laki jadi perempuan, maka dia jadi laki-laki atau jadi perempuan sesuai dengan apa namanya diobatinnya bagaimana. Tapi kalau belum diobatin maka dia dihukumi seperti perempuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara bagian aurat, jenis-jenis aurat adalah auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Yang wajib ditutup adalah auratnya perempuan merdeka dan auratnya amah, budak perempuan, indal ajanibi, di sisi laki-laki non mahram, di sisi orang asing. Itu apa? Jami'ul badan, adalah seluruh badan. Jadi pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Al makna, maknanya an-nasali samin aksamil aurati, bahwasanya jenis atau pembagian aurat yang ketiga adalah auratul hurrati, aurat perempuan merdeka, wal amati, dan aurat budak perempuan, indar rijali al ajanibi, di sisi atau di hadapan laki-laki non mahram. Wahum, dan mereka, man laisa bainahuma wa bainahum mahramiyatun, orang yang tidak punya antara perempuan merdeka dan antara amah dan antara laki-laki tersebut hubungan kemahroman. Jadi al-ajnabi itu orang yang nggak punya hubungan kemahroman. Hubungan kemahroman itu apakah karena nasab saja? Enggak. Hubungan kemahroman itu ada tiga sebabnya. Yang pertama binasabin, sebab nasab, saudara, sedarah begitu kalau bahasa kita. Apa namanya? Bapak, ibu ke atas, kemudian anak ke bawah, saudara kandung ke samping. Nah, itu namanya mahram karena nasab. Mahram karena nasab. Au rodoin, atau sebab persusuan. Sebab persusuan itu juga nanti jadi mahram. Itu nanti disebahas di kitab persusuan. Kitab persusuan. Di kitab nikah sebenarnya. Ada di kitab persusuan. Atau musoharotin, atau sebab musoharoh. Musoharoh itu sebab pernikahan. Bahkan ada orang nikah kemudian sama bapak mertua atau ibu mertuanya, itu langsung jadi mahram, dan mahramnya itu abadan, selamanya. Meskipun nanti misalkan bercerai, maka bapak mertuanya tetap jadi mahramnya dia, atau ibu mertuanya tetap jadi mahramnya dia sampai selamanya. Itu sebab musoharoh. Nah ini semua disebut dengan mahram. Selain itu maka disebut ajnabi. Jadi pahami ya? Apa yang wajib ditutup? Wahia jami'ul badan, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Hatal wajhi wal kafaini, hingga wajah dan dua telapak tangan. Fayajibu alaihima satruhu, maka wajib atas keduanya untuk menutupnya. Ingat yang kita bahas, hukum menutupnya. Hukum melihatnya nanti beda lagi. Hukum melihatnya itu pembahasannya di kitab nikah. Wa yahrumu alaihim nadharu syai'in minhu, dan haram atas laki-laki ajnabi untuk melihat sedikit saja dari badan perempuan. Kecuali nanti ada di pengecualiannya, memang itu pembahasannya di kitab nikah, itu ketika ada persaksian misalkan, atau ketika apa namanya jual beli yang butuh kepada melihat wajah dan seterusnya, itu ada pengecualiannya dan rinciannya banyak gitu. Rinciannya banyak. Persaksian di dalam pengadilan itu boleh untuk membuka wajah dan seterusnya. Itu ada pembahasannya lain. Tapi hukum asalnya bagi laki-laki itu haram untuk melihat bagian manapun dari tubuh perempuan. Meskipun misalkan tidak ditutup tuh. Di negeri kita kan sulit ya. Tidak ditutup. Kemudian apa hukum melihatnya? Hukum melihatnya haram. Hukum melihatnya haram. Ya, gitu. Jadi jangan ya laki-laki melihat bagian manapun dari tubuh perempuan.
Kemudian wa mislu ma fi ma dzukira, dan yang semisal hukum perempuan merdeka dan budak perempuan pada aurat yang telah disebutkan adalah al-khunsa. Khunsa, orang yang punya dua kelamin tadi, walau raqiqan, meskipun statusnya dia budak. Meskipun statusnya dia budak. Ini jenis aurat yang ketiga. Kemudian jenis aurat yang keempat adalah, kata beliau, wa inda maharimiha wan nisa'i. Auratnya perempuan merdeka dan auratnya budak perempuan inda maharimiha, di sisi mahramnya, wan nisa'i, dan di sisi sesama perempuan. Nah, yang wajib ditutup ini apa? Aurat apa? Aurat siapa? Aurat perempuan merdeka dan aurat budak perempuan di hadapan mahramnya dan di hadapan sesama perempuan. Apa yang wajib ditutup adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Tayyib. Lihat. Al makna, maknanya anna rabi'a min aqsamil aurati. Pembagian atau jenis aurat yang keempat adalah auratul hurrati wal amati. Auratnya perempuan merdeka, wal amati, dan auratnya budak perempuan. Itu inda ar-rijali al-maharimi, di hadapan laki-laki mahramnya. Ingat mahram tadi. Kemudian wa indan nisa'i, dan di hadapan sesama perempuan. Tapi perempuannya ini sesama muslim. Jadi perempuannya muslimah. Wa kadza fil khalwati, demikian juga dalam khalwat, dalam keadaan bersepi. Wa inda mamlukil hurrati al-afifi, dan di hadapan budak laki-laki yang dimiliki oleh perempuan merdeka, al-afif, yang budak laki-lakinya tersebut afif, menjaga diri, menjaga ifah. Artinya dia adil, gitu, menjaga diri dari dosa besar. Wahia afifatun, dan tuan perempuannya, nyonya gitu. Pemilik perempuannya itu juga afifah, orang yang menjaga diri. Berarti empat kategori. Di hadapan laki-laki mahram, kemudian di hadapan sesama perempuan yang muslimah, ketika kholwat, dan di hadapan budak laki-laki yang afif. Ya, budak laki-lakinya harus miliknya dia. Kemudian afif, menjaga diri, budak perempuannya menjaga diri, dan si tuannya, si nyonyanya juga menjaga diri. 4 kategori. Apa auratnya yang wajib ditutup? Wahia ma baina surrati wa rukbati, yaitu antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi auratnya anak perempuan di hadapan bapaknya itu antara pusar dan lutut. Ini kalau aman dari fitnah. Ini kalau aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, maka ya ditutup. Tapi masa iya seperti itu ya? Kemudian wayah rumu alal hurroti, dan haram atas perempuan merdeka, haram atas perempuan merdeka antak syifa mala yabdu indal mihnati, untuk menyingkap atau membuka sesuatu yang gak biasa terlihat ketika mihnah, ketika khidmat, ketika bekerja. Itu apa saja? Yaitu kepala, kemudian unuk, leher, kemudian 2 tangan sampai siku, kemudian 2 kaki sampai mata kaki. Jadi haram bagi perempuan merdeka untuk menyingkap sesuatu yang tidak biasa untuk dilihat ketika ketika bekerja, itu bihadrotim ro'atin kafiratin, di hadapan perempuan yang kafir. Di hadapan perempuan yang kafir. Artinya kalau di hadapan perempuan yang kafir, yang boleh terlihat tadi kepala, kemudian leher,
tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Itu yang boleh terlihat di hadapan perempuan kafir. Begitu juga di hadapan perempuan yang fasik, sesama perempuan tapi fasik, muslimah tapi fasik. Maka dia juga tidak boleh membuka auratnya kecuali yang biasa nampak tadinya, yaitu kepala, leher, tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Tip. Ini ada pertanyaan sebelum ditutup. Ingin bertanya, kalau memakai pakaian ketat apakah dianggap sudah menutup aurat atau belum? Tip. Dalam sholat itu dia sudah dianggap menutup aurat. Dalam sholat, dalam bab sholat. Artinya apakah kemudian orang yang sholat dengan memakai pakaian ketat itu sah sholatnya atau tidak? Jawabannya sholatnya sah. Jawabannya sholatnya sah, tapi makruh atau khilaf aula. Tapi dalam bab nazar gitu, melihat, dalam bab tadi dilihat, maka dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Sudah melakukan sesuatu yang haram, begitu ya. Jadi kalau di dalam sholat tadi, maka itu dia sudah dianggap menutup aurat. Dia sudah dianggap menutup aurat. Tapi dia di dalam yang bab-bab yang lain, maka itu babnya nanti beda lagi. Babnya nanti beda lagi. Jadi dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau dalam sholat, dia sudah dianggap menutup aurat dan sah sholatnya. Orang sholat dalam keadaan memakai pakaian ketat sah nggak? Misalkan laki-laki pakai celananya jeans gitu kan, ketat. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Perempuan memakai pakaian seperti itu kemudian dipakai sholat selama menutup aurat yang tadi disebutkan, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi dia sudah melakukan makruh atau khilaf aula, hukum melihatnya kemudian dibiarkan untuk dilihat oleh orang-orang fasik atau orang-orang ajnabi, itu lain perkara. Itu lain perkara. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa pertama majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.